Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan autokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun bagian-bagian yang akan kami bahas yaitu 1. Menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yaitu 1. Keamanan nasional. Yang kedua, perekonomian. Yang ketiga, politik. Untuk mewujudkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah yaitu konsep Presiden 1957. Menurut Soekarno, kestabilan politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyak partai. Oleh karena itu, demikian keselamatan negara, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. 2. Pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 dan mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1957. 4. Mengambil keputusan melalui Direksi Presiden pada tanggal 3 Juli 1959. 2. Peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik demokrasi terpimpin antara tahun 1960 sampai 1965. Seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sosialisme Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin. 4. Ekonomi terpimpin. 5. Kepribadian Indonesia. Partai Komunis Indonesia dalam perjalanannya PKI memanfaatkan ajaran NASA Akom sehingga berhasil mendapatkan tempat hasil politik Indonesia. Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Angkatan Darat yang mengetahui kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan pemerintah untuk menangkap DNID dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Namun hal ini tersebut menuai protes Presiden Soekarno dan memerintahkan agar semua keputusan Angkatan Darat dicabut. Memasuki tahun 1964, serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar memerintahkan penemuan dokumentasi PKI yang merencanakan merebut kekuasaan. Hal tersebut dibantah oleh DNID. Isu tersebut berkembang menjadi isu politik besar. Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan seluruh pimpinan para partai politik dalam pertemuan tersebut. Seluruh pemimpin partai politik sepakat mengenai perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Sebagai upaya pembahasan Iran Barat, salah satu upaya dengan dikumandangkan Komando Militer yang dikenal Skora tahun 1961. Presiden Soekarno mengeluarkan 3 Komando Rakyat Terika, isi Terikora, yakni Bantuan Negara Papua. Kibarkan bendera merah putih di Iran Barat, bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Sejak terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, masalah Iran Barat tidak sekalipun lepas dari perhatian Presiden Soekarno. Masalah Iran Barat bukan sekedar wilayah yang masih berada di tangan kopi, juga menyangkut harga diri sebuah negara berdaulat. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlaku lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Sikap konfrontasi
invasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh faktor karena Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk kolonialisme baru Inggris di kawasan Asia Tenggara yang akan mengancam keamanan dan stabilitas Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan itu ditindaklanjuti lewat konferensi tingkat materi luar negeri di Manila, Filipina pada tanggal 7-11 Juni 1963. Persiapan untuk merebut Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Kembalinya Irian Barat ke Indonesia menjadi suatu peristiwa yang membanggakan karena dengan diplomasi berhasil mengembalikan Irian Barat tanpa menggunakan persenjataan yang lebih jauh. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari setan. Kita hanya korban. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.